Sebuah cerita pendek yang berjudul Surat untuk Alisa. Setiap pagi, Alisa selalu mengecek kotak surat yang berada di depan rumahnya. Ia mengharapkan ada sepucuk surat yang dikirim oleh seseorang untuk dirinya. Namun yang ia dapatkan hanyalah koran harian milik ayahnya. Tak ada satupun surat yang selama ini ia tunggu. Alisa semakin resah. Ia mengkhawatirkan Jacob yang merupakan kekasihnya. Jacob bekerja di luar kota. Sebelum berangkat, Jacob berjanji untuk selalu memberi kabar kepada Alisa lewat surat 1 bulan sekali. Akan tetapi, sudah 3 bulan berlalu. Namun Alisa tak kunjung mendapatkan kabar dari Jacob. Ia sangat khawatir dengan keadaan kekasihnya. Ia takut terjadi sesuatu dengan Jacob. Namun ia tetap berpikir positif. Mungkin saja Jacob sangat sibuk, sehingga ia lupa menuliskan surat untuk Alisa. Hari demi hari, bulan demi bulan berlalu. Sudah hampir 1 tahun Alisa tak kunjung mendapatkan sepucuk surat yang selama ini ia harapkan. Ia sempat berpikir, Jacob sudah tiada. Atau mungkin ia sudah mendapatkan wanita lain yang lebih cantik dari Alisa. Namun pikiran itu dibantah oleh sebuah perkataan yang dulu pernah diucapkan oleh Jacob kepada Alisa. Jacob berjanji bahwa ia akan selalu mencintainya sekalipun raga telah tertutup tanah. Hujan perlahan turun dari langit biru yang dipenuhi bintang-bintang. Malam itu, Alisa memandangi langit dari jendela dengan air mata yang perlahan mengalir. Ia sudah tak kuasa untuk membendungnya. Kini air mata itu mengucur deras melewati kedua pipinya yang kemudian jatuh bersamaan dengan air yang turun dari langit. Ia terus memikirkan Jacob, membayangkan hari-hari yang indah dan penuh tawa. Sebelum akhirnya Jacob pergi meninggalkan Alisa dengan sebuah janji yang sampai detik ini tak kunjung sampai kepada Alisa. Yaitu sepucuk surat yang selalu ia tunggu dari Jacob, walaupun hanya 1 kata. Malam itu, Alisa tak dapat tidur. Air matanya terus keluar tiada henti. Pikirannya sudah tak beraturan. Di tengah kesunyian malam, ada tangis dan air mata kecewa yang mengalir di kedua mata seorang perempuan yang sudah tak sanggup lagi untuk menunggu sebuah janji yang tak kunjung ditepati dari seorang lelaki yang selama ini ia cintai. Malam itu Alisa terus menangis sampai ia tertidur. Keesokan paginya, ia berusaha untuk melupakan sosok Jacob dari kehidupannya. Kini, ia sudah tak lagi melirik kotak surat yang setiap pagi selalu ia buka. Walaupun ia tahu, isi dari kotak itu hanya ada koran harian milik ayahnya saja. Takkan ada sepucuk surat yang bertuliskan Dear Alisa dan bertanda tangan Jacob yang selama ini ia harapkan. Pada hari pertama memang sangat sulit untuk melupakannya. Selalu terlintas di pikiran Alisa untuk membuka kotak surat itu. Namun ia sudah tahu bahwa takkan ada lagi sepucuk surat dari Jacob. Harapannya yang selama ini ia tunggu sirna begitu saja. Meninggalkan rasa penasaran yang sampai detik ini tak pernah Alisa temukan jawabannya. Yaitu kemana Jacob, bagaimana keadaannya, dan apakah ia masih hidup. Semua pertanyaan itu hanya akan menjadi sebuah tanya tanpa jawaban yang pasti. Sudah 1 minggu berlalu setelah ia memutuskan untuk melupakan Jacob dengan berat hati. Pada hari pertama, kedua, dan ketiga, itu adalah hari-hari panjang yang Alisa lewati. Ia kerap kali tiba-tiba menangis, air matanya tak dapat ia bendung. Namun di hari berikutnya, air matanya perlahan surut seiring memudarnya sosok Jacob dalam hati Alisa. Meski ia masih menaruh sedikit harapan dari surat yang tak kunjung sampai di kotak pos miliknya. Walaupun hanya 1 kata, itu sudah lebih dari cukup. Setidaknya Alisa masih bisa mengetahui keadaan Jacob.
Pada suatu hari, Alisa sedang menulis sesuatu dalam diarinya. Ia sangat suka menulis. Banyak tumpukan kertas yang berisi tulisan Alisa tentang kerinduannya kepada Jacob. Salah satunya adalah tulisan ini. Dear Jacob, jika kau masih hidup, tolong beri aku kabar. Meski hanya berupa hembusan angin yang menjatuhkan daun kering di ranting yang rapuh. Jika kau masih mencintaiku, tolong beri aku kabar, walau hanya satu kata dari ucapanmu. Jika kau ingin meninggalkanku dan sudah tak mencintaiku lagi, tolong izinkan aku bertemu dan melihat wajahmu walau hanya siluet bayangmu yang nampak dari setitik cahaya harapanku. Dan jika kau telah tiada, tolong izinkan aku memeluk jasadmu untuk terakhir kalinya. Alisa, 12 Desember 1929. Itulah salah satu pesan dari ungkapan hati Alisa yang amat sangat merindukan Jacob. Ketika Alisa sedang menulis sesuatu dalam dirinya, tiba-tiba ayahnya memanggil dari lantai bawah. Tanpa berpikir panjang, ia langsung turun. Ketika sampai, ayahnya menyuruh Alisa untuk mengambil surat di kantor pos. Karena sudah 2 minggu, pamannya mengirim surat untuk ayahnya, namun tak kunjung sampai. Alisa lantas bertanya kepada ayahnya, mengapa pihak pos tidak mengirimkan surat ke rumahnya? Kemudian ayahnya menjelaskan bahwa di kantor pos mungkin saja suratnya tertumpuk dengan yang lain, mengingat hanya ada satu kantor pos saja di kota itu, sehingga pihak pos lupa untuk mengirimnya. Lantaran pada tahun itu orang-orang banyak yang menulis surat untuk sanak saudara, kekasih, maupun sahabat yang berada jauh dari tempat tinggal mereka. Saking banyaknya surat, sehingga mengalami penumpukan yang mengharuskan si penerima untuk mengambil sendiri surat itu jika sudah 2 minggu masih tak kunjung sampai. Alisa langsung teringat sesuatu. Mungkin saja surat yang selama ini ia tunggu dari Jacob tertumpuk dengan yang lain, dan mengharuskan ia mengambil sendiri ke kantor pos. Dengan perasaan yang tak beraturan, ia langsung menaiki sepedanya dan melaju dengan cepat menuju kantor pos. Siang itu langit mulai tak bersahabat. Awan saling berpegangan erat. Mereka berkumpul sehingga menutupi cahaya mentari dan membuat bumi menjadi redup. Rintik air perlahan turun. Gemuruh petir mulai memecahkan kesunyian. Alisa terus mengayuh sepedanya. Gerimis tadi berubah menjadi hujan yang perlahan mulai deras. Tak terbesit di benak Alisa untuk berteduh. Ia hanya fokus kepada tujuannya, disertai rasa penasaran yang menggebu. Hujan semakin besar. Tubuh Alisa sudah sepenuhnya basah. Ia terus mengayuh sepedanya. Terlihat sebuah papan bertuliskan pos office di seberang jalan. Ia semakin mempercepat laju sepedanya, meski pandangan dia sedikit buram karena hujan yang begitu deras. Sampai-sampai ia tak melihat ada lubang yang cukup besar. Alisa terkejut setelah melihat ada lubang di depannya. Kecelakaan pun tak dapat ia hindari. Roda depan sepedanya masuk ke lubang itu, sehingga ia tersungkur dan jatuh. Alisa menangis menahan sakit. Lututnya berdarah. Lantas ia menggendong sepedanya menuju kantor pos yang berada 5 meter di depannya. Ia berjalan dengan tertatih menahan rasa perih dari luka di kakinya. Setelah sampai di sana, ia langsung masuk. Terdengar suara bel di atas pintu yang menandakan ada seseorang yang datang. Terlihat ada petugas laki-laki tua saat itu sedang berjaga. Pandangannya fokus pada pintu masuk. Ia menatap dengan tajam ke arah Alisa yang berdiri di ambang pintu. Kemudian ia merogoh saku kemeja untuk mengambil kacamata dan kemudian memakainya. Kini wajah Alisa terlihat jelas di mata petugas itu. Ia terkejut melihat keadaan Alisa yang basah kuyup. Lantas ia langsung menyuruh Alisa untuk masuk dan menyuruhnya duduk. Petugas itu melihat ada darah yang mengucur dari lutut Alisa. Ia pun panik dan memanggil seorang petugas yang bernama Merlin. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya muncul di balik pintu di sebuah ruangan. Lantas ia pun bertanya kepada petugas tua itu, kenapa memanggilnya?
Kemudian petugas itu menyuruh Merlin untuk mengambil handuk dan mengobati luka di lututnya Alisa. Tanpa berpikir panjang, Merlin langsung berlari ke belakang untuk mengambil handuk dan peralatan medis. Karena ia shock melihat luka yang cukup parah di kaki Alisa. Tak lama kemudian, Merlin kembali dengan membawa handuk dan peralatan medis. Kemudian memberikan handuk itu kepada Alisa untuk menghangatkan tubuhnya yang menggigil kedinginan. Lalu Merlin mengobati luka di kaki Alisa dan menanyakan kenapa ia nekat menembus hujan. Dan juga perihal luka di kakinya. Kemudian Alisa bercerita panjang lebar kepada Merlin. Dari mulai Jacob yang pergi dan berjanji untuk selalu mengirimkannya surat setiap 1 bulan sekali. Sampai luka di kakinya yang ia dapat dari kecelakaan yang baru saja menimpa Alisa. Mendengar cerita dari Alisa, Merlin turut prihatin atas keadaannya. Ia memahami bagaimana perasaan Alisa saat ini. Setelah mengobati luka di kaki Alisa, kemudian ia menyuruh petugas tua itu mencari surat-surat atas nama Alisa yang dituju sesuai alamat rumahnya. Lantas, petugas pria tua itu langsung menuju gudang untuk mencari surat-surat dari Jacob yang dituju kepada Alisa. Sambil menunggu petugas tua itu mengambil surat, lantas Merlin membuatkan teh hangat untuk Alisa. Setelah selesai membuatkan teh, Merlin kembali menghampiri Alisa sambil memberikan secangkir teh hangat kepadanya. Alisa lantas berterima kasih kepada Merlin karena ia sudah mengobati luka di kakinya. Dan juga telah membuat teh untuknya. Kemudian mereka berdua saling berbincang dan bertukar cerita. Merlin menceritakan kisah cintanya di masa muda, sampai ia menikah dan kini ia ditinggal selama-lamanya oleh sang suami. Karena suatu kecelakaan yang menimpa suaminya 3 tahun yang lalu. Mendengar cerita dari Merlin, Alisa turut berduka atas kejadian yang menimpa suami Merlin. Hujan di luar perlahan mulai reda, dan cahaya matahari perlahan kembali menyinari semesta. Petugas pria tua itu keluar dari gudang, membawa tumpukan surat yang cukup banyak. Kemudian ia memberikannya kepada Alisa, dan menyuruhnya mengecek apakah betul itu surat dari Jacob yang selama ini ia tunggu. Dengan tangan yang gemetar, ia mengecek satu persatu surat itu. Yang pertama terlihat adalah surat dari pamannya untuk sang ayah. Kemudian ia mengecek lagi surat yang berada di bawah surat dari pamannya. Ia tak tahu apa yang ia rasakan saat ini. Detak jantungnya semakin kencang, disertai air mata yang perlahan mulai membanjiri pipinya. Tangisannya pecah setelah melihat sepucuk surat yang bertuliskan Dear Alisa atas nama pengirim yang tak lain adalah Jacob. Surat yang berisi kabar darinya yang selama ini ia tunggu. Kini berada di genggamannya dan cerita pun bersambung.